Hanato set. Annyeonghaseyo. Halo semua. Let me introduce myself. My name is Sarwiti and you can call me Witi. Saya mahasiswa dari Akademi Kesehatan Andalusia, Prodi Keperawatan. Jadi saya dan teman saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah promosi kesehatan. Jadi gini, Witi akan ngebahas topik yang lagi trending beberapa bulan ini yang hampir setengah tahunan lah ya, terjadi di seluruh dunia. Kalian pasti udah tahu kan apa itu? Ya betul, Corona atau COVID-19. Jadi gini, kemarin Witi sama teman Witi udah melakukan survei, tapi secara online. Kita memanfaatkan media karena situasinya juga tidak mendukung kita. Sebelumnya kita menargetkan promosi kesehatan kita ini kepada masyarakat yang usianya masih muda. Inti dari survei kita itu apa sih yang ada di benak mereka atau pertanyaan apa sih yang mereka pikirkan ketika kita membahas tentang COVID-19. Jadi ada beberapa dari mereka yang membalas snap kita, maupun itu pertanyaan, sanggahan, saran, masukan, atau apapun. Sebelumnya, Witi sama teman Witi mengucapkan banyak terima kasih sudah mau berpartisipasi dalam survei kita kali ini. Terima kasih ya semua. Jadi kali ini Witi dan teman Witi akan menjawab semuanya. Enggak semuanya sih, kita masih mensortir bagian mana yang bisa kita jawab dan bagian mana yang tidak bisa kita jawab. Hari ini kita jawab semampu kita dan sebisa kita. Sebelumnya, jika apa yang Witi dan teman Witi paparkan nanti, kalau ada yang salah, mohon koreksinya, bisa di komen di bawah. Kalau tidak, mohon sanggahannya atau komentarnya apapun. Mohon ditaruh di kolom komentarnya. Jadi, kita mulai saja ya pembahasan kita. First question nih, dari siapa ini tidak tahu, kita samarkan namanya. Kenapa COVID-19 itu belum selesai, terutama di Indonesia? Jadi pertanyaan ini yang sering kita dapatkan saat kita survei kemarin. Jadi gini ya, semakin sadar masyarakat akan bahayanya penyakit COVID-19 itu, semakin sadar juga masyarakat akan pentingnya menjaga protokol kesehatan itu, maka semakin cepat juga pasien yang positif corona dan pasien yang sembuh itu turun. Jadi semua itu tergantung dari kesadaran masyarakat itu sendiri. Dengan usaha yang pertama, sebagai pemerintah atau sebagai tenaga kesehatan yang lebih mengerti tentang penyakit ini, kita rajin mengadakan sosialisasi betapa bahayanya penyakit COVID ini. Terus sebagai warga masyarakat yang sadar akan bahayanya penyakit ini, kita harus berbenah diri. Kita harus berani untuk menegur seseorang yang belum sadar atau kurang tepat untuk melaksanakan protokol kesehatan ini. Jadi dengan adanya kerjasama yang baik antara masyarakat, tenaga medis, serta pemerintah akan mempercepat penularan penyakit COVID ini segera hilang. Walaupun belum ditemukan vaksin dan obatnya, tapi jika masyarakat semuanya dan pemerintah bekerja sama, saya yakin kita bisa menang lawan corona ini. Yang penting kerjasamanya saling sadar. Mengapa banyak negara, contohnya di Korea, mudah menangani COVID, sedangkan di Indonesia itu belum tertangani. Jadi begini ya, di luar negeri, terutama di Korea, mereka tercukupi alat-alat medisnya, terutama APD. Mereka juga gencar melakukan swab test, PCR test, dan pemeriksaan lainnya penunjang untuk mengetahui seberapa banyak masyarakat mereka yang terkena. Jadi jika pemeriksaan itu dilakukan gencar atau ditekankan, maka semakin banyak orang yang lebih cepat terdeteksi sebelum virus itu menyebar lebih banyak, mereka lebih cepat tertangani gitu. Jadi virusnya gak nyebar kemana-mana. Terus masyarakat di luar negeri juga sudah sadar, mereka sadar akan bahayanya penyakit ini. Jadi mereka taat kepada himbauan pemerintah. Pertanyaan selanjutnya, kenapa orang selalu panik saat ada tetangga yang sakit, padahal bukan gejala dari corona itu sendiri? Jadi hal ini bisa terjadi karena mereka kurang pengetahuan tentang penyakit corona. Agar kepanikan tidak terjadi, kita lebih menggencarkan yang namanya pendidikan kesehatan kepada masyarakat tentang corona. Kita jelaskan corona itu apa sih, gejalanya, penyebabnya, pencegahannya itu seperti apa,
agar kepanikan seperti ini tidak terjadi. Tapi dengan catatan kita tetap waspada jika ada tetangga kita yang mengalami sakit walaupun itu ringan. Kita harus tetap waspada. Next, kenapa muncul di Wuhan, Cina, tapi malah di Wuhannya itu sekarang udah nol COVID? Nah, seperti yang udah Witi jelasin di depan, dari segi alat medisnya mereka memenuhi, terus APD mereka lengkap, dan banyak tentunya stoknya. Terus dari segi pemerintahnya, mereka melakukan hal yang tepat untuk melakukan lockdown di Wuhan itu sendiri. Jadi penyakitnya itu tidak keluar ke daerah mana-mana lagi. Terus untuk masyarakatnya yang kena lockdown, mereka juga patuh. Mereka patuh dengan himbauan pemerintah. Ya, walaupun virus ini tuh termasuk baru ya, dan kita tidak tahu obatnya yang tepat itu apa, vaksinnya juga kita belum menemukan. Tapi dengan beberapa cara itu, mereka mampu untuk mengendalikan virus itu dan akhirnya mereka menang melawan virus corona. Selanjutnya, bagaimana agar warga tidak berkeliaran dan selalu pakai masker jika keluar? Nah, ini yang udah Witi tekankan dari tadi. Kita harus gencar memberikan pendidikan kepada masyarakat. Kalaupun masih ada 1-2 orang atau beberapa kelompok yang masih mempertahankan pemikiran mereka, mungkin kita agak keras menekan mereka agar mereka ikut protokol atau himbauan yang sudah ada. Mungkin dengan cara itu mereka bisa mematuhi aturan yang ada dan bisa membantu kita untuk melawan corona. Agak sedikit paksaan, tapi demi kebaikan bersama, tidak apa kan? Oke, finally this is last. Ini adalah pertanyaan terakhir dan Witi sengaja taruh di belakang. Karena apa? Ini pertanyaan menarik. Jadi isinya adalah bahas sedikit tentang reschedule atau pembatalan aktivitas idol K-pop. Jadi pandemi ini tidak hanya mempengaruhi kita dari segi aspek kehidupan ekonomi, sosial, budaya, atau apapun itu, tapi ini juga mempengaruhi dari aspek hiburan, terutama industri musik, baik itu luar negeri ataupun K-pop. Jadi ada beberapa yang dibatalkan, di reschedule, ataupun ditunda, tapi ada juga yang tetap melakukan konser, tapi melalui media online. Contohnya seperti BTS, kemarin mereka melakukan konser dengan live di channel YouTube Big Hit. Terus ada juga AB6, yang ada mantan personil Wanawan, Woojin, dan Dahwi. Jadi mereka ada jadwal fan meeting di beberapa negara, dan Indonesia itu termasuk. Seharusnya mereka ke Indonesia bulan April lalu, tapi karena keadaan seperti ini, jadi ya terpaksa harus di reschedule, dan sampai sekarang belum ada konfirmasi lagi dari pihak manajemen mereka. Terus ada NCT yang katanya mau konser, itu harus dibatalkan. Taeyeon SNSD juga mau konser tapi dibatalkan. Terus aktor Nam Jo Hyuk, dia juga dibatalkan untuk fan meeting. Masih banyak lagi beberapa aktivitas idol yang karena kondisi pandemi ini harus dibatalkan atau di reschedule ulang. Jadi kita berdoa saja semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti semula. So, jadi itu ya guys beberapa pertanyaan yang berhasil Witi kumpulkan saat survei kemarin. Jadi nanti ada teman Witi yang akan menjelaskan beberapa pertanyaan yang sudah dia dapatkan juga. Nanti kalian kenalan sendiri dengan dia. Terima kasih atas waktunya. Kamsahamnida, thank you, bye-bye.